Nasib timnas Indonesia di tahun 2025 menurut ahli Feng Shui. Apakah Patrick Kluivert akan membawa keberuntungan besar? Bayangkan sebuah skenario di mana keberuntungan dan takdir bisa diprediksi melalui energi, simbol, dan keberuntungan yang bersemayam dalam alam semesta. Dalam dunia sepak bola, keberhasilan sebuah tim seringkali dikaitkan dengan strategi, latihan keras, dan manajemen yang tepat. Namun, tahukah Anda bahwa di balik semua itu, ada faktor lain yang tak kasat mata namun dipercaya mampu memengaruhi nasib sebuah tim nasional? Baru-baru ini, seorang ahli Feng Shui ternama, Master Xiang Yi, mengungkapkan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia tidak hanya sekadar langkah strategis, tetapi juga memiliki potensi membawa energi positif yang dapat mengubah nasib Garuda di tahun 2025. Sebelum kita menyelami lebih jauh tentang prediksi dan analisis Master Xiang Yi, penting untuk memahami bahwa kepercayaan terhadap Feng Shui, ilmu kuno asal Tiongkok yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya, sudah ada sejak berabad-abad lalu. Banyak orang meyakini bahwa penataan energi dan simbol tertentu dapat mempengaruhi keberuntungan, kesehatan, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia olahraga. Khususnya dalam konteks sepak bola nasional Indonesia, di mana harapan besar terus menggelora agar tim Garuda mampu bersaing di tingkat internasional, kehadiran seorang pelatih yang membawa energi positif diyakini bisa menjadi faktor penentu. Dan dalam hal ini, Master Xiang Yi memandang bahwa sosok Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjadi pelatih kepala, memiliki potensi kuat untuk memberikan pengaruh positif tersebut. Menurut analisis Master Xiang Yi, ada beberapa aspek dari kepribadian dan karakter Patrick Kluivert yang secara energetik cocok dengan prinsip Feng Shui dan ramalan masa depan. Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan tanggal lahir dan karakteristik pribadi Kluivert, terdapat dua simbol utama yang menggambarkan potensi besar yang sedang dan akan ia bawa ke Indonesia. Kluivert lahir pada 1 Juli 1976, yang secara astrologi dan Feng Shui dikaitkan dengan shio naga. Simbol naga dalam budaya Tiongkok melambangkan kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Orang yang memiliki shio ini dikenal memiliki energi yang tinggi, penuh semangat, dan memiliki tekad kuat untuk meraih ambisi besar. Dalam konteks sepak bola, karakter ini sangat cocok dengan kepribadian seorang pelatih yang berorientasi pada hasil dan tidak mudah menyerah. Shio naga juga sering diidentikan dengan keberuntungan yang berlimpah jika dikelola dengan baik. Dalam masa-masa tertentu, energi ini bisa mempercepat proses pencapaian target dan membuka peluang besar yang sebelumnya tampak sulit diraih. Selain shio naga, Kluivert juga dipadukan dengan elemen kayu. Dalam Feng Shui, elemen kayu melambangkan pertumbuhan, vitalitas, dan perkembangan yang berkelanjutan. Elemen ini juga terkait dengan kreativitas dan inovasi, dua hal yang sangat penting dalam dunia sepak bola, terutama saat menghadapi kompetisi yang semakin kompetitif dan dinamis. Master Xiang Yi menambahkan bahwa kombinasi antara energi naga dan elemen kayu menegaskan bahwa Kluivert sedang berada dalam fase puncak karirnya sejak 2018. Ia menyebutkan bahwa tahun 2025 diperkirakan menjadi momentum yang sangat penting bagi pria yang dikenal sebagai pemain dan pelatih berdedikasi tinggi ini, serta bagi perkembangan timnas Indonesia secara keseluruhan. Dalam analisisnya, Master Xiang Yi tidak hanya membahas tentang energi dan simbol, tetapi juga meramalkan bahwa tahun 2025 akan menjadi masa perubahan besar dalam hidup Patrick Kluivert. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa kemungkinan besar yang akan terjadi, termasuk relokasi ke Indonesia. Ada sinyal bahwa Kluivert akan memutuskan untuk pindah dan menetap di Indonesia, yang secara energetik dianggap sebagai pertanda baik bagi kemajuan timnas Garuda. Prestasi dan keberhasilan. Dengan energi, naga, dan kayu yang bersinergi, peluang untuk mencetak prestasi besar di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia terbuka lebar. Jika perubahan ini terjadi, maka kemenangan besar dan pencapaian gemilang bukan hanya impian. Pada sisi lain, ada pula prediksi yang lebih berani dan kontroversial. Master Xiang Yi menyebutkan bahwa tahun 2025 bisa menjadi titik balik utama dalam perjalanan Kluivert dan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa perubahan besar, termasuk kemungkinan kedatangan Kluivert ke Indonesia secara permanen, bisa menjadi pertanda bahwa masa depan Garuda akan semakin cerah. Jika Patrick Kluivert memutuskan untuk pindah ke Indonesia, itu bukan sekadar langkah administratif, tetapi simbol kemenangan dan keberhasilan, katanya.
Energi dari shio naga dan elemen kayu mendukung pertumbuhan dan keberanian untuk mengambil risiko besar demi mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Apa maknanya bagi timnas Indonesia? Prediksi ini tentu memunculkan harapan dan optimisme besar dari pecinta sepak bola nasional. Ada beberapa poin penting yang bisa diambil dari analisis Feng Shui ini terkait masa depan tim Garuda. Dengan kehadiran pelatih yang dianggap membawa energi positif, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Kekuatan mental dan taktik yang didukung oleh energi positif diyakini mampu mengangkat performa tim dalam menghadapi lawan-lawan berat di kawasan Asia. Selain aspek mental dan energi, Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengusung gaya permainan ofensif dan inovatif. Filosofi ini diyakini akan membangun identitas baru bagi timnas Indonesia yang lebih berani menyerang dan bermain terbuka. Transformasi ini diharapkan mampu menarik perhatian dunia dan meningkatkan kualitas sepak bola nasional secara keseluruhan. Pengalaman Kluivert di level tertinggi dunia sepak bola, sebagai pemain dan pelatih, menjadi modal besar untuk menularkan mental juara kepada pemain muda Indonesia. Ia diyakini mampu membangun karakter dan disiplin yang kuat, serta menanamkan semangat pantang menyerah dalam diri para pemain. Meskipun demikian, tentu saja semua prediksi dan analisis ini harus dipahami dalam kerangka kepercayaan dan keyakinan terhadap kekuatan energi. Feng Shui, sebagai ilmu kuno, berangkat dari prinsip bahwa alam semesta dan manusia saling terkait dan saling memengaruhi. Dengan menata lingkungan dan memahami simbol-simbol energi tertentu, diharapkan keberuntungan dan kesuksesan bisa diraih. Dalam kasus Kluivert dan timnas Indonesia, prediksi ini bukan hanya sekadar ramalan biasa, melainkan juga sebuah gambaran bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh kekuatan spiritual dan energi positif yang diyakini mampu mengubah takdir. Prediksi dari Master Siangi ini tentu menambah warna dalam perjalanan sepak bola nasional Indonesia. Apapun kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Feng Shui, yang pasti adalah bahwa keberanian, kerja keras, dan strategi tetap menjadi pilar utama dalam membangun kejayaan Garuda di masa depan. Dengan energi positif yang diyakini mengalir dari sosok Patrick Kluivert, serta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin. Semoga, di tahun 2025, Indonesia tidak hanya mampu meraih prestasi gemilang di kancah internasional, tetapi juga mendapatkan keberuntungan dan berkah dari kekuatan alam semesta yang terus mendukung perjuangan bangsa ini. Karena, setiap keberhasilan besar berawal dari keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika kita berusaha dan percaya. Program Elite Pro Academy terbukti mampu antarkan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia. Keberhasilan timnas Indonesia U17 dalam melaju ke Piala Dunia U17 2025 adalah sebuah pencapaian yang membanggakan bagi bangsa. Akan tetapi, pencapaian ini tidak untuk dirayakan secara berlebihan, melainkan cukup disyukuri dengan cara yang sederhana. Di balik kesuksesan skuad Garuda Muda yang dipimpin oleh pelatih Nova Arianto, ada aspek menarik yang mungkin tidak banyak diketahui oleh publik. Hampir seluruh anggota tim muda ini berasal dari klub-klub yang bernaung di bawah bendera Elite Pro Academy, EPA, Liga 1. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana EPA dapat melahirkan talenta-talenta muda yang kini membela timnas Indonesia U17. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan-ulasannya. Dalam rekaman sejarah sepak bola Indonesia, kita kenal dengan generasi Evan Dimas yang menciptakan kehebohan dengan prestasi mereka menjuarai Piala AFF U19. Kehadiran Indra Syafri sebagai pelatih yang menemukan dan menjaring potensi pemain muda melalui pencarian langsung, belusukan, ke berbagai turnamen lokal memberikan harapan baru. Indra yang dikenal dengan banyak prestasi di akun Instagramnya, telah berkeliling Indonesia untuk menyaksikan laga-laga non-resmi sebelum membentuk tim yang akan berkompetisi di level yang lebih tinggi. Dulu, sebagai masyarakat kita merasa terbuai oleh kesuksesan generasi tersebut, hingga akhirnya menyadari ada yang kurang dalam sistem pengembangan usia dini sepak bola di Indonesia. Tahun 2018 menandai momen penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia, ketika PSSI merancang peta jalan untuk pembinaan usia dini yang lebih baik. Dari sinilah lahir Elite Pro Academy, EPA, di mana semua kontestan Liga 1 diharuskan mengembangkan klub akademi. Tujuannya jelas, untuk menciptakan sistem liga yang terstruktur bagi para pemain muda di jenjang U16,
U18, dan U20, yang bukan sekadar turnamen tahunan, tetapi juga kompetisi reguler. Sebelum terbentuknya EPA, Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal pengembangan pemain muda. Banyak talenta yang tak terarah dan kehilangan kesempatan karena minimnya kompetisi yang berjenjang dan reguler. Selain itu, tidak semua klub di Liga 1 memiliki sistem akademi yang memadai. Dengan penerapan EPA, pemain muda tidak lagi hanya sekadar berlatih, tetapi juga bertanding dalam format kompetisi yang lebih terukur. Mereka menjalani evaluasi performa secara rutin, serta diberi persiapan mental dan fisik sejak dini. Dulu, pemain muda hanya diperhatikan saat dibutuhkan, tetapi kini mereka dibina secara sistematis dari awal. Impian para pemain untuk berkarir secara profesional dan masuk ke tim nasional kini bukanlah cita-cita yang hanya sebatas impian. Ada mekanisme pengembangan yang jelas, yang memastikan para bakat ini terpantau dengan baik. Gairah pencarian bakat dari klub dan tim nasional kini sangat terbantu oleh adanya data, rekaman video, dan pengawasan yang dilakukan selama musim berlangsung. Sejak EPA mulai diterapkan, kita telah menyaksikan hasil positif, baik dalam pembentukan tim berkualitas di level usia muda maupun prestasi tim nasional lainnya yang semakin meningkat. Contoh nyata adalah beberapa prestasi yang berhasil diraih, seperti menjuarai Piala AFF beberapa kali dan berpartisipasi dalam Piala Asia. Kini, kita juga telah menyaksikan skuad Garuda Muda berhasil lolos menuju Piala Dunia U17 2025 setelah melalui jalur kualifikasi. Banyak di antara pemain yang kini menghiasi tim nasional senior adalah produk alumni EPA, seperti Hernando Arisutariadi, Marcelino Ferdinand, dan Rizky Ridho yang berasal dari Persebaya Surabaya. Di generasi pemain muda yang lebih baru, kita juga mengenal nama Arkan Kakak yang sempat dipanggil oleh pelatih Shteong untuk memperkuat tim saat Piala AFF 2024, meski saat itu usianya baru menginjak 15 tahun. Dia mampu menarik perhatian banyak orang karena kredibilitasnya saat berlaga di kompetisi usia muda serta promosi ke tim senior oleh klubnya, Laskar Sambernyowo. Tak bisa dipungkiri, banyak pemain dari EPA yang menjadi tulang punggung di tim nasional. Sebut saja Evandra Florasta, yang telah mencatatkan 23 pertandingan di Bayangkara U16, dan Fadli Alberto yang telah menjajal 16 laga dengan The Guardians muda. Selain mereka, juga banyak nama-nama seperti Putu Panji Nazriel, Alvaro Mirza, dan Firzjatullah Zahabi yang mengisi skuad inti. Kemampuan serta mental mereka telah ditempa di kompetisi EPA melalui klub-klub seperti Bali United, Persib Bandung, dan Persija Jakarta, di mana mereka dapat merasakan atmosfer kompetisi secara rutin. Mereka bukanlah sosok yang muncul secara tiba-tiba, melainkan produk dari sistem pembinaan yang sudah lama kita impikan. Langkah sistematis ini berpotensi menciptakan generasi baru yang tidak hanya berprestasi, namun juga mendorong kebanggaan bagi bangsa. Saat ini, kita sudah selangkah lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Meski begitu, masih banyak urusan yang harus dibenahi untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan sistem pembinaan. PSSI dan semua pihak terkait, termasuk klub-klub peserta, perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk mengoptimalkan proses yang ada. Salah satu tantangan nyata di EPA adalah adanya kesenjangan kualitas antar klub. Klub-klub besar seperti Persija, Persib, Persebaya, dan Bayangkara FC biasanya dilengkapi dengan akademi yang lebih kuat, mempekerjakan pelatih berlisensi dan berpengalaman. Namun, pelatih untuk usia muda masih tergolong langka, dan distribusinya pun tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak klub di luar Pulau Jawa bisa jadi mengikuti EPA hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tanpa melakukan pembenahan yang nyata. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan di kompetisi. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kualitas pertandingan di level atas, tetapi juga mempersempit peluang bagi talenta muda dari klub yang lebih kecil untuk berkembang secara maksimal. Tanpa dukungan yang merata, bakat-bakat muda yang menjanjikan dari daerah terpencil kemungkinan besar tidak akan terdeteksi. Yang patut diperhatikan juga adalah masalah konsistensi dalam jadwal kompetisi. EPA harusnya menjadi kompetisi yang teratur bagi para pemain muda. Namun, kenyataannya, jadwal kerap kali berubah dan sering tidak selaras antar satu musim dengan yang lain. Durasi kompetisi yang seringkali hanya berlangsung beberapa bulan akan menghentikan proses pembinaan yang seharusnya berlangsung lebih kontinu. Pembinaan usia muda dalam sepak bola modern membutuhkan kontinuitas yang kuat,
di mana konsistensi pertandingan dan latihan menjadi kunci untuk mengembangkan pemahaman sistem permainan dan memperkuat mentalitas bertanding. Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan, masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai sistem pembinaan usia muda yang lebih baik dan menghasilkan output yang positif. Namun, satu hal yang terlihat jelas adalah bahwa generasi timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto, serta generasi timnas kelompok umur sebelumnya, menunjukkan hasil dari serangkaian usaha yang serius dan berkelanjutan dalam proses pembinaan. Jadi, mari kita jaga semangat ini agar tetap membara, karena masa depan sepak bola Indonesia dimulai dari pengembangan usia muda. Sekali lagi, EPA telah menjadi langkah awal yang baik, tetapi harus diperkuat dan diperbaiki agar menjadi sistem yang hidup. Jika kita ingin melihat timnas Indonesia tidak hanya berjaya di level usia muda, tetapi juga berprestasi di level senior dengan talenta lokal yang berkualitas tinggi. Proyek ambisius Inzaghi untuk Jai, masa depan cerah di Serie A. Dalam dunia sepak bola, pergeseran dan perubahan seringkali terjadi bak angin yang bertiup kencang. Saat ini, Jai, kapten Venezia, menjadi sorotan utama di bursa transfer menjelang musim panas yang akan datang. Dalam situasi yang semakin memanas, Venezia berusaha keras untuk tetap berada di liga teratas Italia. Sementara Jai menunjukkan performa luar biasa yang membuatnya layak diperhitungkan untuk klub-klub besar. Terutama, Inter Milan, yang dibawa arahan pelatih Simone Inzaghi, nampaknya berencana melakukan investasi signifikan pada bursa transfer mendatang. Kemenangan 1-0 Venezia atas Monza baru-baru ini bukan hanya memberikan 3 poin krusial. Lebih dari itu, hasil tersebut juga memberi suntikan moral dan semangat bagi seluruh tim untuk melawan ancaman degradasi. Sebagai kapten, Jai telah menjadi pemimpin yang diandalkan. Ia tidak hanya tampil sebagai pemain inti, melainkan juga berperan besar dalam menginspirasi rekan-rekannya serta menenangkan para supporter yang gelisah. Video yang beredar menunjukkan interaksi hangat Jai dengan para ultras Venezia setelah kemenangan tersebut, mencerminkan betapa pentingnya ia bagi fanbase klub. Satu hal yang pasti, bursa transfer yang akan datang diperkirakan akan menjadi panggung bagi Jai untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Seiring dengan minat yang terus meningkat dari klub-klub besar Serie A, Inter Milan adalah salah satu tim terdepan yang mengincar layanan pemain berusia 24 tahun ini. Sang pelatih, Simone Inzaghi, telah mempersiapkan proyek besar dan melihat Jai sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat lini belakang tim. Kabar menggembirakan lainnya adalah bahwa Javier Zanetti, wakil presiden Inter Milan, akan turun tangan langsung untuk membujuk Jai agar bergabung dengan timnya. Tidak hanya Jai yang sedang menarik perhatian di bursa transfer, tetapi juga sejumlah nama lain dari timnas Indonesia yang akan menjadi free agent pada bulan Juni. Dua nama yang paling mencolok adalah Tom H. dan Cessin Hubner, yang diperkirakan akan sangat cocok dengan gaya permainan Italia. Selain itu, My Silkers juga menarik perhatian, dengan kemungkinan transfer yang dapat terjadi jika mereka gagal mendapatkan pemain incaran lain. Salah satu nama yang mungkin memberikan kejutan adalah Rizky Ridho, yang masa kontraknya dengan Persija hanya tersisa setahun. Jika rumor tersebut benar, jelas bahwa Ridho adalah pemain yang berpotensi besar untuk berkembang, terlepas dari tantangan yang harus dihadapinya di Serie B. Masalah yang dihadapi Venezia, meskipun mereka meraih kemenangan, terletak pada performa lini depan yang seringkali mandul. Dalam data yang diperoleh, Venezia telah kebobolan 44 gol di musim ini, sejalan dengan data dari Lazio yang kebobolan 43 gol. Ini menunjukkan bahwa, meskipun pertahanan mereka cukup solid, ketidakmampuan untuk mencetak gol menjadi penyebab utama minimnya poin yang didapat. Data menunjukkan bahwa tim ini rata-rata kebobolan 1 hingga 2 gol per pertandingan, dan jika tidak bisa mencetak gol, jelas hasilnya adalah kekalahan. Dalam hal ini, Jai telah menunjukkan konsistensinya sebagai seorang bek handal yang bisa diandalkan. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuatnya dihormati di Serie A, dan beberapa media Italia telah menganggapnya sebagai salah satu bek paling berharga di liga. Dalam pertandingan melawan Monza, tindakan bermainnya yang solid membuatnya mendapatkan pujian dari banyak kalangan. Laporan menyatakan bahwa saatnya bagi Jai untuk melangkah ke tantangan yang lebih tinggi, dan ia memiliki kualitas serta kemampuan untuk melakukannya. Jai bukan hanya kapten tim Venezia, ia adalah simbol harapan bagi banyak penggemarnya di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Dengan ban kapten di lengannya,
ia tidak hanya memimpin di lapangan, tetapi juga membangun sejarah sepak bola Indonesia. Ketekunan dan keberaniannya di dalam permainan menjadi inspirasi bagi generasi muda, di mana aksinya dalam menghadang penyerang lawan seringkali dinilai sangat mengesankan. Media Italia pun menyebutnya sebagai pemimpin yang tak tertandingi dan tembok hidup yang menjaga garis belakang. Seiring dengan perjalanan berkepanjangan Jai di dalam skuad Venezia, harapannya adalah untuk membawa timnya keluar dari zona merah dan ke dalam jalur aman. Masih ada teka-teki mengenai masa depannya, tetapi tentu saja, ia akan memilih klub yang mampu menjamin menit bermain lebih banyak daripada sekadar kebanggaan bergabung dengan tim besar. Inter bukan satu-satunya tim yang mengincar jasanya. Klub-klub lain, seperti Torino, Bologna, dan bahkan beberapa tim dari Inggris dan Prancis juga menunjukkan ketertarikan. Sementara itu, kabar yang beredar di kalangan Liga Italia mengenai beberapa pemain muda lainnya dari Indonesia semakin menambah optimis. Dengan situasi yang menguntungkan, pemain seperti Tom H dan Justin Hopner memiliki kesempatan besar untuk mengejar impian mereka bermain di Eropa, sebuah peluang yang sulit untuk dilewatkan. Jai menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan perubahan. Terlepas dari seberapa sulit jalannya, kehadiran pemain berbakat seperti Jai dan Ridho menjadi harapan baru bagi pencapaian sepak bola Indonesia di pentas dunia. Tak terhindarkan, langkah ini akan menentukan bagaimana nantinya mereka menghadapi kompetisi di Eropa dan sebaliknya. Harapan tidak hanya untuk diri mereka, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Di luar semua drama yang terjadi, satu hal yang pasti, Jai telah menghadirkan kekuatan dan keyakinan yang luar biasa, baik di dalam tim Venezia maupun di timnas Garuda. Ia adalah simbol kekuatan, keberanian, dan harapan bagi jutaan penggemar sepak bola Indonesia. Semoga, baik dia dan rekan-rekannya yang juga beraspirasi menuju Eropa dapat menjadikan pengalaman ini sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar di panggung sepak bola dunia. Menciptakan senyuman penuh harapan untuk Patrick Kluivert, masa depan cerah timnas Indonesia. Dalam dunia sepak bola, momen kebangkitan dan prestasi seringkali diiringi dengan suntikan dana yang signifikan. Beberapa waktu yang lalu, timnas Indonesia U17 menjadi sorotan bukan hanya karena pencapaian mereka, tetapi juga karena adanya rencana naturalisasi pemain berbakat, Mauro Gilstra. Dengan fenomena ini, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, kini dihadapkan pada peluang yang menguntungkan yang bisa menjadi langkah strategis menuju Piala Dunia 2026. Meskipun timnas Indonesia U17 mengalami kekalahan telak dari Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17 2025, tim ini tetap berhasil menciptakan sejarah menarik dengan meraih tiket ke Piala Dunia U17. Momen ini memberikan efek positif bagi semangat para pemain. Meski di luar sana, publik tidak henti-hentinya memberikan kritik. Terlebih lagi, netizen Malaysia mengeluarkan sindiran pedas setelah hasil buruk yang diraih oleh skuad Garuda. Namun, reaksi dari pendukung Indonesia tidak kalah menakjubkan. Mereka tetap menunjukkan kebanggaan atas pencapaian yang telah diraih meski harus menelan kekalahan. Menang melawan 13 negara lain. Piala Dunia U17 2025 menjadi momen bersejarah yang diikuti oleh 48 negara, menjadikan Indonesia sebagai salah satu peserta yang berhasil melangkah ke final. Untungnya, meski hasil di Piala Asia tidak sesuai harapan, timnas U17 kini memiliki kelebihan karena berhasil mengungguli 13 negara lain dalam hal catatan performa di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17. Melihat kembali performa negara-negara tersebut, Indonesia layak merasa optimis menyongsong kompetisi mendatang. Sukses timnas U17 yang mencapai Piala Dunia menarik perhatian pemerintah, dan PSSI akhirnya mendapatkan suntikan dana fantastis sebesar Rp199,7 miliar untuk pengembangan sepak bola nasional. Dana ini diharapkan menjadi modal yang kuat untuk memperbaiki pusat pelatihan dan fasilitas lainnya, sebuah langkah yang sangat dipandang perlu, sebagaimana diungkapkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, dana ini adalah bagian dari upaya untuk memaksimalkan potensi tim, agar bisa bersaing secara global dan mencapai impian ambisius untuk tampil di Piala Dunia di semua tingkat usia. Dalam perkembangan yang sangat menggembirakan bagi pelatih Patrick Kluivert, pihaknya tengah menunggu kedatangan Mauro Gilstra, yang berpotensi untuk menjadi tambahan kekuatan di lini serang tim. Performanya bersama FC Volendam yang baru saja promosi ke liga tertinggi sepak bola Belanda menunjukkan bahwa ia siap untuk bersinar.
Dengan tubuh yang tinggi dan postur atletis, Mauro Zylstra memiliki kualitas yang sangat diperlukan oleh skuad Garuda untuk meraih kesuksesan lebih lanjut di tingkat internasional. Memperkuat kerangka tim melalui naturalisasi. Mauro Zylstra, dengan semua pencapaiannya, ternyata cukup mengesankan dan menjadi kandidat ideal untuk naturalisasi ke dalam timnas U23. Saat ini, semua mata tertuju pada PSSI untuk memutuskan apakah mereka akan memproses naturalisasi sang pemain. Dengan kehadiran Zylstra, harapan untuk menyaksikan Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi semakin besar. Melihat perkembangan terbaru, Timnas Indonesia U17 dapat diharapkan untuk memberikan performa yang lebih baik di Piala Dunia mendatang. Lonjakan dana besar dari pemerintah, dukungan emosional dari penggemar, serta kedatangan Mauro Zylstra adalah sinyal positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bukan hanya sekadar mengikuti kompetisi, tetapi Indonesia berambisi untuk menunjukkan kualitas dan daya saing di kancah internasional. Setiap langkah, baik dari lapangan maupun dukungan yang datang, menunjukkan bahwa impian bisa terwujud, dan masa depan seharusnya cerah. Dengan perjalanan yang masih panjang dan banyak tantangan, Timnas Indonesia U17 tampaknya berada di jalur yang tepat. Dukungan dari pemerintah, ambisi para pemain, serta kebangkitan para penggemar dapat diharapkan menjadi pendorong utama demi mencapai puncak prestasi yang selama ini diidamkan. Mari kita dukung terus perjalanan mereka menuju kejayaan.